Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Satya Wicaksono dengan NIM 2023230020. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan Linux Unhinged dari bab 13 sampai dengan bab 17. Pertama, removing files atau RM. Yang dimana fungsi RM ini untuk menghapus sebuah file. Contohnya seperti ini. Di sini saya ingin menghapus alpha text. Cukup tuliskan rm lalu nama filenya. Lalu saat itu sudah kehapus, lalu saat kita ingin mengakses file tersebut, maka tidak akan bisa karena alpha text sudah terhapus. Lalu jika kalian ingin menghapus sebuah folder atau directory, cukup menambahkan rm min r lalu nama folder tersebut, contohnya work. Di sini folder work sudah terhapus. Lalu yang ke-14, filtering input dengan menggunakan grep. Fungsi grep ini digunakan untuk mencari teks atau pola tertentu dalam file. Contohnya, pertama kita akan mengcopy file passwd ke directory dokumen. Itu lalu grep sysadmin passwd. Lalu ada beberapa macam expression dari filtering input. Itu yang pertama, basic regex character dan extended regex character. Ada beberapa karakter di basic regex character, contohnya titik, itu untuk mencari satu single karakter atau satu karakter single. Terus kedua, buka kurung untuk mencari karakter yang spesifik. Lalu yang ketiga, ini untuk mencari bukan karakter yang ditentukan. Lalu yang bintang untuk mencari 0 atau lebih karakter sebelumnya. Lalu yang bentuknya seret seperti ini gunanya untuk mencari karakter pertama di dalam pola tersebut. Ini karakter terakhir. Lalu yang dolar untuk mencari karakter terakhir di dalam pola tersebut. Lalu ada beberapa karakter juga di dalam extended regex character. Yang pertama, plus. Gunanya untuk menandakan bahwa karakter sebelumnya muncul satu atau lebih. Lalu tanda tanya, gunanya untuk menandakan bahwa karakter sebelumnya muncul 0 atau satu kali atau lebih ya. Lalu buka kurung kurung kurawal ini untuk menandakan beberapa kali karakter sebelumnya muncul. Lalu ini pipe ya, atau buat alternatif antara dua atau lebih pola. Lalu ini kurung ya, untuk gunanya untuk melompokin bagian dari pola tersebut. Lalu lanjut ke basic patterns. Ini beberapa patterns yang basic di filtering input. Yang pertama, grep root password. Ini menandakan berapa kali si karakter root ini muncul di file passwd. Lalu cat alpha first tag ini buat membuka file. Cat alpha nama file ya. Cat alpha first txt. Ini akan memunculkan isi file ya. Lalu ini grep dolar yang dimana fungsinya untuk mencari karakter R yang di belakang. Seperti ini. Pertama kita tulis R, lalu dolar, lalu nama file alpha first, lalu text. Ini menandakan bahwa si optionnya ini gunanya untuk mencari karakter R yang paling belakang. Lalu ini kita akan pindah file ke red.txt.
Lalu si fungsi ini untuk mencari 4 karakter, yang dimana satu karakter paling depannya itu R dan satu karakter paling belakangnya itu F. Contohnya seperti ini, grep R titik F, lalu nama file. Nah, di sini akan memunculkan ada berapa banyak teks yang huruf depannya R dan huruf belakangnya F, dan dimana itu 4 huruf. Lalu ini sama R dan D. Nah, sama saja. Lalu ini mencari 4 karakter atau lebih. Maaf. 1, 2, 3, 4. Cukup ketik, harus salah. Lalu ketik nama filenya. Nah, di sini akan memunculkan 4 atau lebih karakter. Lalu di sini kita akan pindah file lagi ke profile text, profile.txt. Nah, di sini fungsi 09 ini untuk mencari spesifik karakter, yang dimana spesifik karakternya itu 0 sampai 9. Contohnya seperti ini. Ini terus salah. Oke, lalu 0 strip 9. Ketik profile text. Nah, di sini akan mencari 0 atau 9 dari berbagai macam arah. Lalu yang kedua ini untuk mencari yang paling depan, ya, not one. Misalnya get seperti tadi. Lalu ini kelihatan 0 sampai 9. Tip sama file. Salah klik file txt. Nah, lalu di sini untuk mencari titik, karakter titik, karakter spesifik. Nah, karakter spesifiknya itu titik. Nama file seperti biasa. Nah, di sini titik. Nah, lalu kita akan kembali ke file txt. Nah, lalu di sini fungsinya untuk mencari e-nya itu munculnya berapa kali, bisa 0 atau lebih. Ini R E bintang D. Nah, F I X. Nah, di sini e-nya bisa muncul 1 atau 3 atau 2. Lalu ini R spesifik karakternya O dan E, lalu bintang dan D. Nama X. Nah, di sini akan memunculkan karakter R, yang dimana spesifik karakternya itu O dan E. Lalu munculnya itu lebih 0 atau lebih, lalu diakhiri dengan D. Nah, di sini contoh ini adalah contoh kedua ini grep lalu ini txt.
Nah, di sini tadi itu fungsinya untuk memunculkan Z yang ada 0 atau lebih. Karena di sini nggak ada, jadi nggak, ini merah-merah tidak ada. Lalu sama seperti yang Z, itu salah. Grep, lalu bintang, red, titik. Nah, di sini akan memunculkan huruf munculnya tuh 0 atau lebih. Lalu di sini juga sama, bintang, kutip, red, titik. Nah, di sini juga sama aja. Lalu yang ke-15 yaitu tentang shutting down. Nah, perintah shutdown ini untuk mengatur agar sistem dimatikan dengan cara yang aman. Jadi semua pengguna yang login akan bakal diberitahu kalau sistemnya sedang down atau ingin mati dalam 5 menit terakhir. Jika kalian ingin memakai lagi, kalian harus login ulang. Lalu ada fungsi kedua date, yaitu fungsinya untuk menampilkan hari sekarang. Contohnya seperti ini. Lalu yang ke-16 tentang network configuration. Nah, fungsi si if config ini, if config sama if config itu sama. Cuman kalau in config itu buat network interface, antarmuka network. Jadi contohnya seperti ini, if config. Nah, sini akan menampilkan di IP address-nya, broadcast-nya, dan max-nya. Nah, lalu ada fungsi ping. Nah, dimana fungsi ping ini untuk mengirimkan sinyal. Contohnya seperti ini, ping, lalu option C, lalu ingin ping berapa kali, misalnya 5, lalu alamat IP address-nya 168.1.2. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sini akan mengirimkan sinyal sebanyak 5 kali karena kita memerintahkannya untuk mengirimkan sinyal selama 5 kali. Lalu yang terakhir tentang viewing proses dengan menggunakan option PS. Nah, untuk melihat proses-proses yang sedang berjalan di program kita. Kalau misal di Windows gitu kita memakai Task Manager, nah kalau di Linux kita memakai PS, fungsi PS. Contohnya seperti ini. Nah, di sini fungsi yang berjalan itu bash dan PS. Nah, jika kalian ingin menampilkan seluruh proses ya, cukup tambahkan option min e. Nah, sini akan menampilkan seluruh proses. Lalu jika kalian ingin lebih detail lagi, tulis saja ps min e lalu f. Nah, di sini akan menampilkan seluruhnya. Lalu di sini ada beberapa indikator, yaitu UID. Nah, fungsi UID ini untuk nah, kalau UID ini itu user ID atau sebuah nomor identifikasi unik. Lalu PID. Nah, PID ini merupakan kayak istilahnya angka unik. Nah, setiap proses yang berjalan di sistem itu akan diberikan nomor PID oleh sistem saat proses tersebut dimulai. Lalu TTY atau terminal type, ini fungsinya TTY ini merujuk pada terminal atau till type tempat proses tersebut dijalankan. Lalu ada time untuk nunjukin jumlah waktu CPU yang sudah digunakan oleh proses sejak dimulai. Lalu CMD untuk nunjukin perintah atau komen yang digunakan untuk memulai proses. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang Linux Unhatched dari bab 13 sampai dengan bab 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.